Kita langsung menuju ke match kedua untuk tim Indonesia. Jadi seluruh sobat Mobile Legends Indonesia dari Sabang sampai Merauke, silahkan berkumpul, ramaikan kolom komentar, buktikan kalau region Indonesia adalah region dengan viewers bersahabat dan family friendly. Itu dia, ingat ya, mendukung bukan berarti menjatuhkan tim lain. Jadi fokuslah untuk mendukung tim favorit kalian. Lupakan dulu jersey apa yang kalian favoritkan. Sekarang yang lagi main adanya ini, ya didukung aja yang ini. Tapi ya kita akan sedikit membahas soal XP Masya. Yang kita tahu kan, Masya ini sebenarnya tipikal XP damage, tapi gold lane Cici. Ini cukup menarik sih. Ini balik lagi ke match up aja. Karena keduanya menurut gue sama-sama fit in aja. Bisa aja kalau Masya memang mau diganti di gold lane juga bisa. Tapi match up-nya kan, karena sekarang ada Ruby juga. Ini si Gibum kemarin sempat munculkan nih Ruby gold lane. Karena perkara ada Isansin, jadi ya kiri kanannya pengen pakai yang keras. Dijawab sama Ragnar juga sama loh. Yes. Tapi ini yang kita bakal lihat gimana posisi dari gold lane mereka sama-sama fighter. Jadi catch up early-nya nggak terlalu terlambat untuk Toy. Kalau ngomongin di early yang mungkin bisa dimenangkan oleh si Gibum dari kemarin dengan Ruby gold lane-nya, ini dibalikin sama kondisi sama-sama fighter. Karena Cici, iya kemarin mereka mungkin ya, kemarin tuh awalnya landing Ruby kan lumayan enak nih. Itu kalau lawan apa? Lawan marksman. Kalau lawannya fighter apalagi Cici ya yang tipikal nyiksa landing, gue rasa itu bakal berat. Tapi Rosa ini spam Selena sekali loh. Iya, iya. Dia udah masuk Riyad 1 Selena mungkin ya. Kebetulan masih Olaya. Masih Olaya. Masih benar. Olaya 1 ya. Kalau misalnya Riyad 1 mungkin nanti ya untuk masuk ke babak knockout. Iya ya, tapi ini yang menang masuk knockout ya kawan-kawan ya. Yes, itu Jadi dia. kita harapkan yang terbaik untuk tim Indonesia. Yang tadi kita mengantar satu tim pulang, sekarang kita mengantarkan satu tim untuk melaju ke babak selanjutnya. Lunar menzoning Susuji, di mana Susuji berada. Apex 47 bersama dengan Ido di depan sana, tapi nampaknya first turtle bakal coba didapatkan lebar pasukan dari tim Aurora Gaming. Satu point kill didapatkan oleh Aurora Gaming dari tim RRQ plus Turtle. First blood dan Turtle itu mahal sekali. Dan bahkan Ido gak bisa melindungi purple buff yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ, bahkan dari TNC. Dengan jungle mereka Yesansin, early game berkuasa, late gamenya lebih barbar. Iya ya, jangan lupa ya, jangan anggap sebelah mata. Tim ini adalah tim yang mengalahkan Onyx PH, juara dunia loh yang dikalahkan. Makanya ya harus benar-benar respect. Dan gue ngeliat nih kombinasi dari RRQ, gue sedikit agak bingung ketika Kajannya narik, siapa yang mau follow? Apakah dia pengen pakai Dairon? Oke, tapi nampaknya Dairon solo kill hampir terjadi. Membalikkan kembali keadaan dan itu dia damage yang diberikan dari Lunar dengan basic attack pasif ter-outplay. Tapi Susujin melihat Lunar berada tidak akan melepaskan pandangan dari mata sosok seorang Lunar. Bakal coba ditutup jalannya, tapi Ruins bakal jadi satu poin kill yang sangat mahal kalau dia yang dapetin. Tapi sayang sekali tetap di Susujin. Oke, buat bertanya, memang Susujin akan cukup sulit bisa catch up dari segi farming melawan Isansin. Tapi masalahnya ya, ini bukan soal farming, Ji. Ini soal early game yang mereka tuh kena under pressure banget. 1300 gold ini di baru menit 3 loh. Makanya kayak perbedaannya lumayan sekali. Dan yang tadi sambutan dari Idok nih siapa? Itu yang menjadi tanda tanya. Oke, Ruins menuju ke arah belakang mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi nampaknya Apex 47 kali ini tercicil sedikit demi sedikit. Lele dari Rosa ini agak cukup harus diperhatikan ya. Agak cukup magnetik ya. Loh, ini yang bikin Kelra sakit kepala loh ini. Iya. Hati-hati makanya. Itu Nah, dia Lele berhasil kena lagi di depan sana. Apex 47 melakukan sedikit flanking for defensive dikeluarkan bersama dengan Triangle. Tapi satu buah Fatal Lane berhasil menangkap satu momentum dari tim RRQ. Mereka kehilangan 2. Double kill dapatkan, bahkan 3 point kill. RRQ Hoshi mereka dilenyapkan di early gamenya. no, purple-nya kembali diambil. Berarti purple pertama doang nih. Satu-satunya purple yang pernah dirasakan oleh Sutsujin. Wow, apakah memang ini menjadi keputusan yang tepat? Strategi yang kita belum pernah lihat digunakan oleh RRQ. Mereka munculkan di babak yang lumayan penting. Yes. Di babak yang krusial yang dimana menang itu masuk knockout. Yes, dan bahkan bisa kita bilang si Gibum di arah bottom lane dia sangat kuat dengan Ruby gold lane-nya, Lim. Itu dia. Tapi ya balik lagi, kita akan lihat winning condition ya. Kita masuk di mid to late game. Masya yang udah punya Heptasis. Oke, damage dari Masyanya udah lumayan ada. Targetnya itu akan jadi tanda tanya. Rosa kah? Atau TNZ kah? Karena kalau targetnya karena Lunar, wah gue akan bilang itu target yang salah. Sia-sia. Sia-sia sekali. War X udah jadi untuk Cici. Tapi begitupun dengan si Gibum. Ada Fury Hammer juga. Kayaknya mau dibikin semi-semi damage deh ini dari si Gibum kayak kemarin. Hybrid harusnya ya. Toy
Dari bottom lane maka coba dikejar sama Apex 47. Dua team fight kembali terjadi dan dua Fatal Link. Oh my god. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Aurora Gaming. Double kill TNC. Masalahnya yang dapetin itu TNC, sedangkan dari arah bottom lane yang udah hilang 2 point kill. Di top lane pun juga sama. Mereka harus kembali lagi kehilangan member dari tim RRQ. 3 hilang. Early game yang berantakan, early game yang porak-poranda. Rin sekalipun dia nggak bakal bisa punya waktu yang cukup kalau ini terjadi terus menerus. Iya, ini nggak bisa sih dikasih sembarangan di Sansinnya, nggak bisa dikasih sembarangan Ditarik dengan defense advance. keras banget. Tapi damage-nya masih belum cukup. Lele di depan sana, Apex 47 mencoba untuk kabur tapi lampaknya gagal didapatkan. Langsung ada Mountain Shock ke Dairen, target berikan Rosa membagikan kembali kanan. Satu poin ke double bahkan. Dairen terperangkap, tidak ada yang bisa melindunginya. Damage dari TNC terlalu sakit. TM dari RRQ setidaknya membalaskan sedikit point kill. Walaupun belum shutdown dari TNC, mereka harus shutdown TNC. Kalau mereka mau cuan, mereka harus tumbangkan TNC. Tapi seenggaknya Rosanya tumbang sih. Ya ada lah ya peningkatan dari segi network yang tadinya hampir 6.000 bahkan kalahnya. Tapi lihat, Endless Battle udah jadi. Sutsujin pun ini akan teriak nih, kena lambada dari TNC. Iya, ini bahaya banget sih ngomongin dari true damage ya. Itu akan bisa menyelesaikan Sutsujin dengan cepat. 3 level, Ji. Lihat level dari Sutsujin, level 8 berbanding dengan level 11. Ini dari status saja udah tahu, kita udah ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Belum lagi dengan dari item. Turtle kembali di setup dan ini kayaknya harus dilepas. Bakal coba dilepas dari Judgment yang on point, berhasil dibalikan kembali karena dengan traction pulse tapi dapatkan. Turtle membuat mereka cukup kuat untuk dia berada di T5. Sutsujin bahkan mencoba untuk kabur menuju ke arah top lane. Apakah berhasil tertutup jalannya? Raw, Abyssal Raw dari Rosa dan Fataling di commit untuk mendapatkan Sutsujin. Sosok jungler yang mahal dari tim RRQ berhasil ditutup begitu saja. Rosa terkena glass cannon tapi nampaknya masih bisa dilindungi, sedangkan Dairen di depan sana menjadi bulan-bulanan warga. Bisa clear, masih aman. Tapi itu jadi pertanyaan gue dari awal kan. Divine Judgment-nya Idok, siapa yang mau nyambut? Satu-satunya burst damage adanya di Dairen. Tapi apakah Dairen pengen pakai Thunderclap-nya buat yang dikenain Divine Judgment? Gue rasa enggak. Karena ya Dairen bisa jadi targetnya sendiri. Tembakan dari Rins, ya oke, Attraction Pulse tetap gak kuat. Toy pakai Yoyo Blitz tetap gak kuat. Sutsujin juga bukan burst damage. Jadi tarikan ini menurut gue cuma bisa buat backup, buat cover. Oke, poking damage juga kita tahu ya. Di sini satu-satunya ada di Rins dengan gold yang memiliki unggul tidak terlalu banyak, but it's okay. Mereka masih punya chance untuk balikin kembali keadaan. Toy, walaupun bukan marksman ya, tapi dia bisa memegang ke arah belakang. Cuma dari tadi kita melihat Apex 47 mendapatkan Fataling selalu bagus. Dapetin 2 member, 3 member, bahkan dengan adanya Idok yang jauh aja tetap ketarik di depan sana. Ini udah pegangannya. Tarik sedikit lah ke M4. Dia pakai Estes, Atlas. Ini hero-hero mereka memang. Dan bahkan lihat kondisi dari Mountain Shocker, Lele hampir saja mengenai siapapun. Apex 47 mencoba untuk melakukan sedikit flanking karena pelanggan target utama mereka. Zoning out coba terjadi dan Sutsujin terperangkap dengan Mountain Shocker bahkan menutup jalan para pasukan dari tim RRQ. Traction Pull mencoba untuk menyelamatkan tadi Apex 47. Fatalingnya Fnatic karena ditutup dengan David Judgment. Membalikan kembali karena para pasukan dari tim Aurora Gaming dengan Lunar. Tapi Glass Cannon from Dairen menutup hari dari Lunar. Nowhere to run. Lele mencoba untuk menyelamatkan pasukan dari tim RRQ. Nampaknya Riz terkena satu buah damage yang besar dan Rosa menutup shutdown. Point kill yang tidak bisa dibunuh kembali dan double kill. Wipe out di tangan Aurora Gaming. Wow, 6.500 gold. Ini udah harus benar-benar dipikirkan si RRQ. Cancellation yang bagus dari Idok tadi. Mereka bisa tahan dengan Divine Judgment, membeli waktu doang karena lagi-lagi nggak ada burst damage. Lihat, Apex menggunakan flicker tapi ditarik. Itu perfect timing dari Idok. Cuma masalahnya tembakan dari Rins doang itu nggak bisa instant kill dan akhirnya tetap keangkat. Belum lagi dengan guntingan dari Dairen yang udah bagus, itu tapi belakangnya kena arrow lagi. Rosa bisa bebas lagi. Tarat yang mau dipaksa defense tetap hancur dan jangan lupa war itu tanpa TNZ. TNZ-nya baru datang setelah memang udah selesai semua. Bersih-bersih doang. Iya. TNZ cuma bersih-bersih doang. Itu yang gue maksud. Ketika sinerginya nggak jalan, Kaja tanpa adanya burst damage itu akan susah, akan berat banget. Dan sekarang mungkin winning condition dari RRQ adalah farming. Gimana caranya mereka untuk kejar itemnya dulu. Wow, 3 item. Sigi Boom. Ada Queen Swing juga. Pertama, Sigi Boom udah gak bisa di burst. Yang kedua, targeting ke arah Rosa ataupun ke arah TNC ini akan digagalkan oleh Sigi Boom. Jadi masalah RRQ ini cukup kompleks. Mereka harus benar-benar cari celah nih. Sedikit apapun. Tapi ya, chance akan tetap ada
Kita akan lihat nih seperti Ya. apa dari RRQ. Oke, TNC udah terlalu sakit, bahkan Toy lihat satu anak panahnya aja berhasil mendapatkan seperempat darah. Seperempat darah yang cukup luar biasa. Membuat tadi tim RRQ mencoba untuk melakukan defensif. Top lane menjadi pilihan utama. Lelenya masih kena di depan sana. Rosa mengerikan banget ini lelenya menuju ke arah Wins. Gagal didapatkan. Masih memiliki holy defense, tapi Apex 47 dengan sempat lebih dalam dan masih ada Idok dengan satu counternya. Itu yang ngebuat Apex 47 berpikir untuk 2 kali sebelum dia dive in. Iya ya, mungkin udah di spam ya, Divine Judgment ini pencet terus. Biar apa? Biar nanti kalau flicker tiba-tiba dari Apex itu kayak auto ketarik, sama kayak di mid lane tadi kejadiannya. Betul. Cuma tanda tanyanya lagi, Ji, apakah cukup timingnya? Waktunya cukup nggak untuk di burst Apexnya? Kalau enggak, cuma ngedelay sesaat tapi tetap kebanting, sama aja. Sampai saat ini kalau selama nggak ada damage turret masih belum cukup sih. Gue ragu di Turret bikin cukup loh dengan item-itemnya RRQ ya, kecuali memang nggak ada backup sama sekali. Apexnya memang sendirian banget nih. Itu pun ada Immortal. Yes. Jadi kayak memang Apex sadar ini dia akan ditarik, dia akan jadi korban Divine Judgment. Ya udah, that's it, dia siap untuk tumbang, dia ada Immortal, seenggaknya Immortal dia bisa fataling. Langsung dari Susujin, lihat gameplay yang dimiliki langsung reda banget, drop banget. Karena dia nggak bisa mainin fight jungle. Masuk jungle dia bisa ditumbangin. Ke depan sana ada Lele. Jadi Susujin bisa dibilang ini agak cukup serba salah loh, Lim. Iya, ini lumayan stuck sih memang. Stuck banget dan bingung banget untuk Susujin bisa masuk. Ngomongin kontes di arah objektif, ini lebih berat lagi. Mereka sekalipun punya badan kayak Susujin, dia bisa maju lewat. Tapi lihat betapa banyak crowd controlnya. Ini Betapa banyak trappingnya, visionnya jelas. Itu yang berbahaya untuk para pasukan dari tim RRQ. masalahnya 8.000 loh. 8.000 gold lead. Dan kayaknya memang kalau ada yang harus di respect, gue rasa Selena sih. Ini Selenanya dari kemarin loh. Ganggu banget. Dari match kemarin. Tapi ya apapun lah, apapun ganti dari Selena ini, gue rasa better daripada Selena. Belum lagi dengan Disansin yang power juga, TNC lihat 7-0. Farmingnya udah sangat-sangat mentok. Sekarang ya bener-bener nih, nggak dikasih lahan sama sekali. Nggak dikasih lahan. Belum lagi dari RRQ mereka nggak punya marksman golden gitu kan. Mereka pakai Cici. Iya, late game insurance mereka juga cukup sulit ya. Oh, High ground juga bisa kita bilang mereka nggak punya. Dan badan cuma punya Susujin, Idok itu tidak sekuat itu. Toy juga tidak sekuat itu, apalagi Dairen yang full damage. Emang untuk menjadi glass cannon di sini. Memang kalau Dairen nggak akan bisa disalahkan dia nggak bikin terhitung defense. lah, nggak terhitung. Karena Hero Masya kalau dibikin defense dia beda sama dulu. Kalau yang dulu kan memang tergantung darah kan. Makanya kayak banyak yang bikin Guardian Helmet. Cuma kalau sekarang enggak. Dia harus bikin damage. Dan yang paling benar adalah bikin damage, betul. Dia bisa kejar seenggaknya TNZ ataupun Rosa. Tapi karena perbedaan itemnya terlalu jauh, goldnya juga jauh. ya menurut gue tuh kayak nggak bisa. Jadi targetingnya akan gagal. So kita akan lihat nih penggunaan Lord seperti apa dari Aurora Gaming. Lihat sih. Oke, Lord yang pertama di atas menit yang ke-12 tidak ada hold defense. Toy mencoba untuk melakukan distraction. Tapi Lord kembali ke tempat asalnya. Dairen menjadi target utama. Apex 47 mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 best turret mereka. Mountain Choker telah di pop up. I'm Offended-nya gagal karena Apex 47 setelah I'm Offended itu akan bakal coba ditutup dengan ada Fatal Link. Sakit juga. Berhasil melakukan sedikit defensif, para pasukan dari tim RRQ masih punya nafas tambahan. Tapi lihat sedikit demi sedikit rusak. Benar-benar memaksa untuk para pasukan dari tim RRQ terkena lelenya. Dan magnet yang terjadi menuju ke arah Rins itu berbahaya. Hati-hati, Apex belum pakai Fatal Link-nya, Lunar udah mulai open. Mereka bawa atas. Mau atas, Sigi Boom di depan sana, tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ ada 2 tim fight yang berbeda. Mountain Choker terpop up, Apex 47 terdahulu. Dan lihat di depan sana, Idok pun terkena Fatal Link. Dairen dengan Glass Cannon yang gagal mendapatkan TNC dan bahkan Immortality menyelamatkan Aurora Gaming. 11.000 gold difference. 3 pemain mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Dipaksa. RRQ. Apakah mereka mampu? No way, ini bencana. Dengan ada Sky Pisser, para pasukan dari tim RRQ mampukah menyelamatkannya dan Rims berhasil mendapatkan 1 point kill. Toy versus everybody. Love-nya tidak ada, tapi minionnya tetap masuk dan RRQ dipaksa terkena wipe out. Clear. Ini bencana. Oh, no, Walaupun no. clear, tapi di arah top lane para pasukan dari tim Aurora Gaming masih ada 1 minion yang masuk menutup game yang pertama. Face game from Aurora Gaming, RRQ. What happened? Wow, kemenangan yang terlihat jelas. RRQ, apakah keputusan yang tepat memunculkan draft yang bahkan belum pernah kita lihat sekalipun? Apakah waktu latihan mereka cukup? Apakah ini saat yang betul-betul pas? Oke, Banyak sekali pertanyaan untuk RRQ. harus diingatkan kembali. Jangan melupakan ini adalah babak yang cukup penting. Kalau mereka nggak bisa masuk lewat sini, mereka harus turun. Kalau lawan mereka sapu deklarasi, start take it away.
Yap, kemenangan untuk tim Aurora Turki. Mereka menggunakan hero-hero yang kita sudah lihat sebenarnya di match pembukaan dari Aurora. Namun di sini RRQ mereka mencoba untuk menjawab, tapi jawabannya ternyata belum tepat. Iya. Kah? Dan aku nggak melihat ada jawaban sama sekali bahkan ya. Bukan berarti ya, tidak tepat. Iya, Bukan kurang. tidak tepat sih kalau buat aku nih ya. Soalnya mereka nggak punya follow up damage sama sekali di bagian belakang. Ya. Uranus sebagai jungle, Kajanya bakal narik satu, tapi siapa yang bakal nge-burst? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Iya itu ngelihat dari RRQ mereka lack of damage banget, terutama ya tadi follow up Kajanya, main pick off-nya juga jadi gak berjalan. Mau nahan ke late game tapi hero early mereka juga struggling gitu loh. Ya, dan ini sangat powerhouse sekali untuk Aurora Gaming di mana mereka kembali membawakan heavy CC. Wah semuanya. Iya, dari Atlas yang muncul, Selena yang dibuka juga, Ruby bahkan ada di sana. Semua bisa kumpul di tengah dan memudahkan Mountain Shocker. Dari Yushin bisa masuk dengan enak. Itu dia kombonya tadi yang kita lihat juga ya. Yap. Ada Fataling, keluar lagi Mountain Shocker. Yap. Dan itu langsung habis kan semuanya. Dan Bersih. semuanya. Nah di sini juga ada upaya-upaya pick off, tapi pertanyaan balik lagi siapa yang bisa follow up secara pasti. Satu-satunya yang bisa nyumbangi damage secara masif, Dairen. Tapi Dairen butuh waktu. Di early Ya. mungkin bisa di cover up sama Rins. Tapi kita tahu Rins dengan Kimi ini kan DPS yang masih butuh waktu. Iya, dan di saat dia lagi pukul, Konstan. dia kena pukul balik juga dan kena sisi masalahnya. Ya, dan jangan lupakan ya, ini range mereka pendek-pendek semuanya juga. Cici mungkin kategorinya ya melee hero. Terus juga tadi si siapa lagi tadi tuh. Ya rata-rata deh, Kaja juga. Range-nya pendek semuanya dan itu mudah untuk bisa ditangkap dengan Fataling. Si Gibum juga enak banget. M offended-nya. Don't run walking, semuanya. Dan Itu kecil-kecil tapi terus-terusan Ruby tuh. iya, Ruby itu 0,1% second ya. Tapi TNZ nih, lagi-lagi mungkin harus direspek kali ya. Dengan 11-0. ya, Assassin play dia. Dari kemarin sudah memperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Dan sekarang dikasih lagi hero yang sedang meta. Yison Shin. Plus, tadi Gatot Kaca memang di-ban. Tapi yang keluar yang lain yang bisa ngumpulin lagi orang-orang ke tengah. Atlas. Bahkan kayak dia pas lagi mode cumi-cumi aja kan kayak ngegertak aja tuh udah lumayan bikin ketar-ketir kan. Iya, ini banyak kan yang bisa ngumpulin ke tengah. Rubinya juga tuh si Gibum. Gak ada dead sama sekali, 13 assist. Apakah ini sudah waktunya kita bisa membuat Selena dari Rosa ini tidak muncul? Iya, karena Selenanya Harus positioningnya cukup di-respect. unik ya kalau Selenanya Rosa sendiri gitu loh. Dia berani main dari flanking. Angle-angle-nya tuh beda gitu loh, nggak kayak Selena pada umumnya ya. Ya, Ini Cherry Selena pun tadi tidak juga umumnya. mengakui kan kalau Selena dari Rosa itu berbeda. Dan kalau ngebahas tentang RQ, apakah ini memang mereka berfokus untuk menangin laningnya? Karena hero-heronya kayaknya kalau di laningnya oke, Cici sama Ruby, di sini Cicinya bisa enak. Tapi sebenarnya kayak mungkin second pick ya, kan biasanya reaktif aja dengan respon aja gitu dari draftnya juga. Tapi jadi terkesan overthinking juga gak sih Om? Iya, terkesan lebih ke memaksa kalau aku lihatnya ya. Karena Cici ketemu dengan Ruby pun sebenarnya belum tentu dia bisa menang di laning. Karena kan banyak faktor cancellation tadi kan, kecil-kecil nih efek crowd controlnya Cici. Dan itu membuat Yoyo Blitz itu gak efisien masuk ke lawan. Dan lebih ke HP-nya Cici yang ke pressure tadi. Makanya kita melihat juga ada perbedaan gold antara Toy dan juga si Gibum. Jauh ya, beda 2 level juga Iya, kan. dan ya secara statistiknya 3 turtle, 2 lord. Perfect berarti sekarang untuk Aurora Gaming. Ini clean win sih bisa Yap, dikatakan juga dari Aurora karena kita sempat ngobrol ya tadi pas lagi in game juga gimana winning condition nih buat RRQ. Satu-satunya mungkin adalah ngebuat dari Dairen-nya jadi Ya, kalau Dari dengan awal. iya dan Harus Rins kalau juga bisa jadi enak gitu ya. Susah tapi. ya dengan 4. Mungkin kalau dengan 4 dan 1 belum dibuka kita nunggu tadi juga kan. Siapa burst damager yang bisa dipilih dengan RRQ? Dan gak ada sama sekali burst damagernya. Mereka harus nunggu juga. Dan lagi yang ditunggu Dairen ternyata kena solo kill tadi di bagian top dengan Lunar. 2 kali ya? 2 kali. 2 kali dan Lunar memang mati juga gitu. Cuman trade-nya ya udah ini ngebuat dari harapannya untuk damage dealer-nya juga patah. Jadi Aurora Turki sendiri mereka sadar betul winning condition dari tim RRQ adalah ngenakin Dairen-nya, bikin dia tajir, tapi itu nggak diizinkan oleh mereka. Enggak. Jadi apa plan B-nya? Dairen nggak jadi, Harus snowball di Rins ya berarti. Iya, berarti pindah ke Rins ya? Kita ke Rins Rinsnya juga harus buat bisa. mungkin early-nya ya, early to mid bisa di Rins, late game-nya bisa di Dairen. iya, tapi Cuman untuk- dua-duanya nggak jadi. ya tadi. balik lagi sih dengan range yang pendek ya. Ini gampang banget ditarik Ruby, gampang banget diangkat dengan Atlas juga, ditabrakin dan key players TNZ loh ngisi 2 slot.
Rich Guy dan sekaligus sebagai the carry Sun Shin ini masalah banget tadi. Masalah. Yap. Setsujin memang hanya menjadi sandbag dan kembali ada Sigi Boom di sana untuk 13 assist dengan Ruby dia. Jadi Gold dan Ruby, apakah ini memang overthinking yang berhasil diciptakan oleh Aurora? Ya, kemungkinan besar ya, karena terlihat kita nggak pernah lihat RRQ dengan line up seperti ini dan hero-hero yang uniknya sangat unik. Sangat unik dan mungkin kita juga nggak tahu apakah eksekusinya yang belum bisa maksimal. Tapi kalau kita dari tadi ngebahas dengan berbagai cara dan ada skenario yang mungkin lebih baik pun belum ketemu kita ya. Bener-bener kayak poros mid-nya harus jalan bareng sih, kayak Idok sama Rins-nya ya. Yap. Buat secure early-nya lah. Yap. Dan menurutku jalan bareng pun mereka cukup serem gitu. Mau loh, lari kemana, mau Iya. kejar ke siapa. Karena dengan Purify, memang Purify ini dibawakan dengan range ya, tapi nggak cuma satu kan crowd controlnya. Semuanya gitu loh, ditarik dengan Ruby, kena Aero mau ngapain gitu, mau kemana juga. Jadi lumayan berat. Awal-awal ini sudah enak loh, udah 2 point kill, udah bisa jalan-jalan, udah Iya. bisa kasih juga. Ya tapi seingatku nih ya, untuk 2 point kill awal itu jatuhnya ke tangannya Lunar. Yang memang lagi solo tuh di atas dia. Dan ternyata dia bisa buat menang dari Masha. Yang memang punya 3 bar HP. Yap, karena mungkin damage early lebih gede, Lebih gede, lapu-lapu sih. Ya breakfast fighternya dia ya. Tapi ya kemunculan perdana dari Atlas yang ternyata bisa menggantikan posisi dari Gatot Kaca nih untuk kumpulin orang di tengah. Iya. Bukan Avatar of Guardian ya, tapi Fatal Link. Lebih jahat sebenarnya. Lebih pasti Karena lebih soalnya. presisi bener. Bakal menjadi opsi lagi harusnya, mulai populer lagi kah? Tapi namanya Aurora Gaming ini mereka nggak henti-hentinya membuat gerakan anyar dan membuat lawannya sedikit kewalahan juga. Dan kita nggak bahas ini game untuk Aurora Gaming dari awal hingga akhir. RRQ benar-benar nggak berkutik. Ya. Kita bakal move on sih seharusnya ya. Harusnya. Dari game yang pertama anggap aja pemanasan. Iya, Betul, riset. riset. Karena ini sisinya nyebelin banget sih dari Aurora. Kena lele, kena tarik. Betul, dan jujur sih game pertama memang RRQ dihancurkan banget ya. Kayak untuk mereka bisa bounce back lagi tuh kayak sulit banget. Karena dari awal kita melihat mereka less of damage, terus juga secara kompleksnya mungkin adalah crowd control yang full tadi itu. Yang membuat nyaman untuk Auroranya bisa menangin setiap team fight yang mereka temukan.